Orang mati syahid itu orang yang nggak ninggalkan fardunya Allah. Nah pas kowe gunung meledos iki pedus gembele metu. Durung sembahyang, ketiban au, jebrak mati, bukan syahid. Punya utang sholat. Saya ulangi, makanya buat panjenengan semua ya yang punya kebiasaan sholat awal waktu beruntung, beruntung. Tapi bagi yang belum, ayo diperbaiki. Faisal, umur bukan kita yang punya, kan? Oke, deal. Nah, kalau yang enggak Ustaz, bagaimana Ustaz? Ini pas tengah-tengah bencana Ustaz, banjir ini. Namanya sholat siddatul khaufi, sholat dalam keadaan genting. Sholat apa namanya? Siddatul khaufi, sholat dalam keadaan genting. Bagaimana sholat siddatul khauf itu? Ditulis oleh ulama, sholat bi'ayyi mumkinin, sholat dengan segala hal yang mampu dia sholat. Misalkan ono wong kelep tenggelam ya, tapi kakinya masih nyentuh tanah, datang waktu sholat, delok jam lu setengah siji rek gurung sholat, banjir kapan mandeki karo, ya sudah sholat ambil dek tenggelam ini ambil gini, ya gak usah sujud, ya mati, ya ini tak wis zuhur ya sembahyang no sholat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Belum wudu Ustaz, gak perlu wudu, gak perlu ngadep kiblat, gak perlu nutup aurat. Jadi Islam itu masih sangat mengutamakan sholat. Bahkan kalau ada orang tenggelam dan dia tahu datangnya waktu sholat, masih wajib baginya sholat. Kemarin ada satu gedung di Jakarta kebakaran, orang panik luar biasa. Ya kan? Misalkan ada orang terjebak gitu, opo ini api semakin mendekat. Ini yang bicara sudah iman sahabat. Ini ngomong iman nih, lek wong gak ada iman ya wis gak peduli wis, penting selamat. Orang beriman ya Allah wis mati wis bakal mati, ya wis sambut kematianmu dengan sholat lah enak. Baru sholat rek lho. Saya ulangi, di satu sisi orang sholat awal waktu fadilahnya besar. Sholat siddatul khauf, sholat dalam keadaan sangat ketakutan atau sholat dalam keadaan genting. Nah ini yang terjadi. Bagaimana? Sholat bi'ayyi mumkinin, dengan apapun yang memungkinkan dia mengingat Allah. Sholat mungkin ambil renang, belum sembahyang, sampai Allah liman hamidah, sampai nanti di tempat yang aman wajib qadha dia. Diutang sholat siji, tapi tetap wajib sholat. Nah muncul pertanyaan, lho Ustaz lah lek podo ae kok diqadha, ya mesti sana ngenteni apa? Nanti. Pertanyaannya, sudahkah Anda yakin kalau sampai ke tempat yang aman, lek mati gurung sembahyang? Saya ulangi, bukan syahid. Syahid itu punya syarat-syarat. Dan ninggalkan fardunya fardu-fardunya Gusti Allah. Ada orang mati pas Ramadan, baik enggak? Mati pas Ramadan, tapi enggak? Orang mati pas Ramadan baik enggak? Delok dhisik. Iki pas Ramadan gak poso, mari marung, mangan bakso, wedes, terus rokokan, nyabrange embong disamblet motor. Mati pas Ramadan, mati syahid. Enggak, mati gak poso kok. Jadi harus punya syarat-syaratnya, yaitu tidak meninggalkan fardunya Allah. Ada orang Masya Allah, ya sholat, ya poso, cuman belum bayar zakat, mati, suul khotimah. Atau yang suka nabung, ya, suka nabung di bank. Ustadz juga punya tabungan di bank, punya, saya juga punya. Itu harus dikeluarkan uang ribanya. Setahun itu total duitmu piro dikurung di bank, terus ambil 1%. Karena bunga itu 1% 1 tahun. Keluarkan, bukan untuk dimakan, bukan untuk disumbangkan, tapi untuk kemaslahatan umum. Misalkan tukokno botol,
Sampai tuh kok nopo nih? Chat kayak 17 Agustusan, pokoknya sing menikmati itu semua orang, bukan muslimin tok, kayak masjid haram. Ya, kayak ngepel masjid nabi ompol, tambah najis atau tambah suci? Najis. Tambah najis atau tambah suci? Tambah najis. Ya, saya ulangi, sholat dalam keadaan genting itu sholat melayu gak apa? Melayu gak apa? Ya Allah. Kudune zuhur 4 rakaat ilingi mek 1 rakaat gak apa-apa. Pokok iling Gusti Allah. Allahu Akbar udah wis gak apa-apa. Wis gak apa-apa, dan melayu mare ngono gak apa-apa. Itu disebut dia mengingat Allah di saat waktu yang genting. Kalau yang tinggal di penampungan sekarang bagaimana? Ada yang sampai minta mukena kemarin ya di statusnya Bifahmi. Terus juga yang enggak, kalau air makanan ini buat yang penggalangan dana, terima kasih ya kronolog, mudah-mudahan kalian dimuliakan oleh Allah Ta'ala zahir batin. Tapi begini, sedekah itu yang paling afdol adalah yang tepat sasaran, itu afdol. Kalau sedekah dari awal Anda niat sudah dapat pahala. Nek delok tok tuh ono duit aku melok bantu iki saking iki butuhku pas sakit. Sudah dapat pahala sampean. Apalagi ngeluarkan. Nah, sekarang sedekah yang paling afdol adalah yang tepat sasaran. Romi ngasih Ustadz sarung tepat, anjen tak gawe. Romi ngekei aku celana jin. Dapat pahala? Dapat. Tapi apakah manfaat? Enggak. Jarang saya pakai celana. Itu nanti. Tumon sama nau ngajar di celana wani. Iya kan? Nah, ini namanya pemanfaatan sodako. Nah sekarang ini yang sudah beludak itu logistiknya, roti nolak sudah. Roti tolak, banyu bersih, wake, numpuk-numpuk. Info terbaru, kalau kan softtek, BH, sempak, kata arek cili, selimut, kemudian apa lagi? Mukena, jaket, betul, jaket ya, iya. Terus alas tidur, gak karu-karuan. Terus kalau bisa ini, kalau bisa, ya terjun langsung. Di sana itu dicegati, cek, cegat mana? Jadi desa yang dilewati pertama itu yang dapat banyak sih ini guru. Ya, saya tidak mengecilkan semangat panjenengan semua yang ada di Puri Cempaka. Masya Allah, salut saya. Ya, 2 jempol buat panjenengan semua. Cuma kalau bisa lebih tepat sasaran, lebih afdol, karena yaitu tujuan kita penggalangan dana untuk sampai kepada yang berhak menerimanya. Jangan tanya kalau dana ya duit, aduh tambah korat kami. Ada satu desa itu, saya tidak nyebut nama ya, salah satu daripada relawan kita sampai sana, duit gak ganggu. Buat apa mas duit? Tidak ada toko di sini. Butuhnya di sini ini mas sampai beli ikan di sana, sampai kirim ke sini. Bayangin, duit yang kita cari mati-matian sampai loro awake, kudanan, ya, sampai harus merantau keluar kota. Duit ada kalanya kanor regoni. Ini loh 100.000, tidak mau saya 100.000, belikan barang kirim saya. Palu, masih ingat kejadian Palu? Apa itu? Hah? Palu kok tsunami? Gempa, tanah bergerak itu. Itu antara yang kaya sama miskin sama. Hatta punya Fortuner sama punya sepeda pancal sama itu. Di penampungan, di pengungsian. Antara yang punya uang sama nggak punya uang sama-sama pakai baju yang satu itu, celana itu, isi itu dari dua ATM, gak ganggu, ATM-nya katut, ambruk, itu kan di duit. Terus yang nyimpen duit di celengan, di omah yang ambruk kena gempa, terus antara fakir sama kaya, miskin sama yang kaya, coba pikirin. Yang bedakan cuma amal. Ya Allah, mudah-mudahan amal kita dibagusi oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya untuk para sahabat, saya ulang lagi, yang di pengungsian bagaimana sholatnya. Kalau yang tadi kan kita bahas tentang sholat Siddatul Khauf, ya, dalam keadaan takut ya, panik tadi ya.
Yang kedua, bagaimana yang sholat di penampungan, sholatnya boleh dijamak. Kalau sudah di penampungan kan dia sudah nutup aurat, bisa wudhu, ya bisa kan gitu. Ada media untuk wudhu seperti tanah, sudah agak tenang tapi masih tinggal di pengungsian, di penampungan. Sampai sini paham nggak sih? Pak Budi paham? Pak Junad paham? Ya, jadi begitu sudah ada di penampungan, sholatnya diganti sholatul jamak. Sholat jamaah itu tidak dikurangi rokaatnya, tetap zuhur 4, asar 4, tapi digabung. Itu namanya sholat apa? Jamaah. Ya, jamaah takdim atau jamaah takhir. Fal afdal jamaah takhir. Sing afdal jamaah takhir. Jadi biar betul-betul aman sholat. Tapi sudah ditunda lagi. Ringan buat mereka. Kalau kita sekarang ya, enak sama takdim Ustaz. Soalnya gak kena bencana. Begitu pula orang yang sakit di rumah sakit, ya, Sultan, ini nggak bisa Ustaz untuk tayamum ya, boleh Ustaz saya sholat jamak, boleh, sampai waras, enak kan? Sudah seperti itu. Intinya saya mau menyampaikan kepada antum semua, sholat jangan ditinggal walaupun dalam keadaan sakit atau genting. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk kepada pembahasan sholat. Ya, langsung pembahasan sholat. Sebentar. Ya Allah, alhamdulillah. Kita bahas yang pertama tentang uzur-uzurnya sholat. Yaitu uzur itu adalah satu keadaan diperbolehkan orang tidak sholat atau meninggalkan sholat. Saya ulangi, uzur-uzurnya sholat. Apa uzur itu? Uzur itu adalah satu keadaan yang membolehkan orang meninggalkan sholat. Arba'atun, ada 4. Pertama, tidur atau ketiduran, turu, itu termasuk uzur sholat. Syaratnya tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Seperti selama ini nih, yang mudah-mudahan ya, kalau yang sepuh-sepuh insya Allah sudah masya Allah terjaga. Turu jam 10 bengi, tidurnya jam 10 malam. Subuh alarm gak krungu, digugah gak sadar, melek-melek jam 7 jam 8. Subuh hilang apa enggak? Hilang apa enggak? Dosa apa enggak? Enggak. Lu gak dosa Ustaz? Iya, uzur ini. Soalnya alarm gak krungu, digugah gak sadar. Kan ada orang digugah gak sadar itu. Paham ya? Faisal pengalaman dulu udah. Digugah gak sadar. Tapi kalau digugah sadar sampai gak tangi, bukan uzur, maka tidurmu berikutnya per detik dosa sampai sampean kodok sholat itu. Roto abot ini. Saya kasih contoh. Jam 10 turu. Gak nyetel alarm nanti. Wala krungu adzan. Di omah dhewean lampu dipateni. Wis. Bareng mau melek jenenge turu kan ono kesel ya. Kesel jam piro ya. Ngrip-ngrip. Perasaan cek subuh. Terus lungguh sik, kucuk-kucuk moto. Sing ngantuk. Nah jadi saya cet alon. Iki lampu dipateni. Ndek omah dhewe gak sing gugah. Untuk pikir sembahyang subuh. Bareng wis metu ya, delok HP. Elok jam 8. Dosa enggak? Enggak dosa.
gak dosa. Kenapa? Udzur keturun, turu wis gak sadar belas. Contoh kedua, turu jam 10, nyetel alarm jam 4, cek iso sholat subuh, krungu alarmnya, tetotet, tetotet. Soalnya alarmnya apa? Es krim apa? Apa lagi? Es krim apa? Kambina. Tetotet wangi. Cetek dipateni pindah turu atau turu mana? Sampai moro-moro tangi jam 8, maka balik tidurnya yang kedua dari jam 4 dia bangun sampai jam 8 petang jam dosa terus. Per detik dosa sampai tangi sampean kodok sholat subuh itu baru mandek dosa. Bayang mulai sik malas, sik krip-krip. Nang jeding sik ngelamun, mari moyo meneng. Kadang disiram. Siapa? Kabut, dasi sih kabut, kepalanya masih nggak full. Meneng begini. Angop meneh. Iki jamuan musik nyantai. Oh, dosa. Terus kembali kepada tadi awal kita bahas, terus pas di jeding mati terus ya apa? Wis oleh dosa tinggal sembahyang. Maka perlu kita renungkan, sholat awal waktu itu menyenangkan. Bikin status itu nanti besok ya. Sholat awal waktu itu menyenangkan. Bisa, enak. Nah, ini jadi tidurnya harus punya syarat tidur sebelum waktu sholat. Bagaimana kalau tidurnya sudah masuk waktu sholat? Sampean belan-belani futsal, janjian arek-arek. Jam 2, jam 2. Oke, wis di booking futsal jam 2. Main futsal 2 jam. Wis asar kan? Ya jelas jam 2 sampai jam 2. Jam 4 kan 2 jam kan. Terus mulai mbek guyang-guyu. Ibuke ngomong, "Wis salat, Le." Dereng, Bu. Ayo nang sembayang. Jam piro iki? Apa di? Kok suruh sembayang asar. Nggih Bu, sik kesel Bu. Sembojol dipijeti, delok handphone. Liar-liar turu. Bu, turune sudah masuk waktu sholat atau sebelum masuk sholat? Sudah masuk sholat. Ikut turunu, lek sampean tangi kok ilang asarmu, turumu dosa. Turune tok dosa. Makanya kalau bisa orang yang sudah tahu masuk waktu sholat dan dia ngantuk, cepet ambil wudhu, sholat sudah. Wis dan wis menggugurkan tok bayar. Ini buat yang suka tidur-tidur, sing senengane boyo, ya turu boyo istilahnya. Ayo, coba malas-malasan. Ini udhurnya boleh tidur termasuk udhur sholat kalau tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Baik. Kemudian termasuk sunnah, yaitu menyiapkan sesuatu yang bisa membangunkan dia. Jadi kalau kita ini mau sholat subuh besok, itu sekarang kita pasang alarmnya, itu sunnah, dapat pahala gitu. Tapi tetap loh ya, kudu tangi, diusahakan kudu tangi. Atau pesan kepada temannya atau orang lain, Mas aku gugahan loh ya, oke. Masih ini kuasa langsung nek gugahi, niki sepak dengkul barang main ya. Oh ini apa? Tarik, desi. Waduh, gak popo iki, enak iki. Gugahan aku Mas, sampai aku tangi lo yo. Temenan lo yo. Yo. Masih niatannya nih, wah di smackdown, cek tawangi ya, jelak langsung melek wah, kalau ngamuk, sudah Mas yo, kamu memang luar biasa, lah ngono, giliran masih turu, gedean itu ya, Allah, Sallallahu Muhammad. Nah, ini termasuk sunnah, pesan kepada orang supaya bangunin itu sunnah. Sampai enggak pahala sampai. Sing bangun udah pahala. Buat yang punya orang tua, pesen sama ibunya, Bu, bukan tuh ibu yo. Iyo, jam piro Le?
Oh, jadi Ustadz itu pokoknya saat subuh lah, Bu. Setengah jam sebelum subuh gak apa-apa. Subuh jam piro ya ini? Jadi Ustadz Rudi itu jam setengah 4. Tapi kan tangi jam 3 kan? Iya Bu, bismillah. Iya, bukan. Itu sunnah itu. Ibu kita yang diperseni begitu, itu sejak beliau sehari tidur, itu sudah dapat pahala sunnah, akan membangunkan. Wah, itu. Kalau bisa tazawud, apa namanya? Antar sahabat ini saling ngelingno. Alarm. Tetot. Sudah paham ya? Kalau telepon ini gitu alarm. Istrinya ya? Enggak. Belum nikah. Oh, tak terus nikah. Saya mana tadi? Alarm. Tunggu alarm. Teman-teman, disusul. Susulan lo yo, nang masjid tuh, yo tak susul. Oh itu sunnah itu. Semakin capek ya semakin besar pahalanya. Kalau jenengan gimana Ustaz? Aku tak kayak pagar ya, ya. Kecuali los lo ya, tidurnya telat, ya wis. Masih obat kerja, gak bisa nangekno. Kecuali Ustaz Rudi bisa nangekno. Itu saya start itu mulai 1:30. Jadi cek muni. Tanya kan? Si kesel kan ini? Pateni. Cegat mana jam 2. Cegat mana 2:30. Cegat mana sampai jam 3. Terus jadi muni terus alarmku itu. Paling gak enak lek wis tangi. Kayak gini sebayang bengi muni maneh. Aduh, muni terus. Tapi trik saya supaya bisa bangun awal waktu supaya tidak telat. Baik. Kemudian udzur yang kedua, nisyan, lupa. Lupa yang benar-benar lupa kalau dia ini sudah waktunya sholat. Bukan ngelupa. Beda iki. Lali kudu ngelali. Lewali tenan aja nih, lewali. Ngurusi hall, ngurusi mulutan. Jadi panitia kayak Ustaz Rudi ini, umek ini dia embong. Moro kan, loh, terus saya zuhur aku yo. Nah, gak apa-apa ini. Terus asal Ustaz, gak apa-apa. Gak dosa, enggak lali aja nih. Lali, ya apa lali? Ya. Ada, bukan saya, ada satu guru kita. Itu pernah ditanding ini maghrib ngajar, ya kan, maghrib ngajar kan, nanti ada nisa berhentinya ya kan. Nah isya awal itu ada acara, terus isya tengah ada acara, isya akhir ada acara, nguber acara, sehingga ngajar maghrib selesai, adzan beliau pamitan, saya pamitan dulu ya, saya mau ke acara berikutnya, monggo Habib. Lali guru sembahyang isya, paham ceritanya, paham? Masuk acara kedua lali, acara ketiga sudah capek, wis kesel, jadi lali. Kapan elingi? Seminggu kemudian pas ngajar di situ lagi, guru sembahyang isya lu dosa? Enggak dosa. Beda PO sing kedua ngelali. Jadi kalau yang ngelali dosa, lek sing lali gak dosa. Ya. Mbak-mbaknya ini mungkin garap tugas skripsi atau apa, saking serunya, seriusnya, sampai lali gurung sholat, gak apa-apa. Tapi lek sengaja wis seru aja sholat terus dioprak-oprak si pancet ae garap, oh ya dosa. Itu konsekuensinya. Yang ketiga, boleh enggak meninggalkan sholat? Boleh, karena uzur jamak, menjamak sholat, menggabung sholat. Itu boleh. Zuhur sama asar dijamak, digabung di awalnya. Jamak apa namanya Pak Junaid? Jamak takdim. Jamak takdim.
Engko adzan asar gak krungu kan? Gak krungu. Gak sholat kan? Gak apa-apa. Nah, wis pas sembahyang asar. Nah, bagaimana syarat orang menjamak sholat? Perhatikan sahabat. Syarat orang boleh menjamak sholat diantaranya kalau sudah keluar batas kota dan perjalanannya perjalanan mubah, kudu maksiat. Oh, nggak nang Surabaya kendaan, dimarani pacar ya. Dadakno sholatnya dijamak, yo gak sah. Nggak boleh, perjalananmu juga perjalanan maksiat. Paham? Atau Ustaz Rudi mau kulak jam, ini di Jakarta, terus luar kota itu jamak boleh karena bukan perjalanan maksiat, perjalanan mubah. Atau seperti saya dakwah kemana? Nang Batu luar kota loh, Batu itu kota luar kota. Terus saya mau ngajar di sana atau mau ceramah di sana, sholatnya boleh dijamak. Tapi lewat mudulin nang BNS, ya boh. Kalau dijamak, sholatnya harus tetap sesuai waktunya. Sampai sini paham? Pak Jun paham? Pak Budi paham? Bedanya paham ya? Nah, itu menjamak sholat pun masih ada syaratnya. Ustadz kalau ini sakit, terus kalau ini dibetul ke rumah sakit yang lebih canggih, lebih apa? Di atasnya. Oke, sholatnya apa? Jamak, silakan. Udhur, boleh. Sehingga oleh safar maksiat, itu sehingga oleh. Ustadz kalau dulu Arema Ustadz. Nah ini repot ini. Arema ini termasuk udhur apa itu? Hah? Bukan. Maka kalau ada orang lihat Arema sholat dijamak oleh muda, tidak boleh. Tapi diakali so, corong akali. Misalkan Arema main di Jakarta atau main di Solo, oh, anu nih. Pasopati. Ya, Pasopati, musuhan ya. Oh, Bolo, Solo ambek Malang, Bolo, Pasopati. Wis nang Solo. Sesono dulurmu di Solo. Berangkatnya bareng arek-arek numpak bis Arema. Tapi niatnya saya niat silaturahmi ke saudara saya. Menggo ora dhisik. Nah, baru oleh sholat dijamak. Padahal asli nih Arema, tapi fikih mengatakan nggak apa-apa. Timbang los niat Arema toh, gitu. Ya, Satrudi mau hadir hall, mana Solo, silakan dijamak, dikoser tidak apa-apa. Karena perjalanan mubah. Yang terakhir yaitu ikroh. Boleh tidak orang itu meninggalkan sholat? Boleh kalau dipaksa. Alhamdulillah. Dipaksa meninggalkan sholat. Lah syaratnya orang itu dipaksa. Satu, kudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi biwilayatin aw taghallub. Mampunya orang yang memaksa untuk mewujudkan paksaannya kepada kita. Satu, misalkan Kodiri ketemu siapa ya sing gawede. Sulfan. So, kudu sing gawede, misalnya kayak Arnold suasana segar. Kalau takon di where do you come from? Indonesia. Are you Muslim? Yes, I am Muslim. Kadil ya. Ngono-ngono kate sembayang di Arnold diomongi. Kok lek sembayang tak bacok. Di Arnold ya. Taweket ngene. Qadir gak mampu iki. Wah, lek musuh iki yo ampun hamba. Lah ngono. Ya korek boleh dia enggak sholat melok ya loh. Maka kalau kita dengar kemarin di Cina itu ada Muslim apa? Uighur. Hah? Ya Uighur. Uighur tuh Cina ya? Iya Cina. Yang rumah itu apa? Rohingya.
Rohingya. Rohingya. Yang ini Uighur itu kan dipaksa. Ya kan dirangkeng kalau sembahyang kan apa? Gak sholat nggak apa-apa dia. Karena yang maksa untuk dia nggak sholat mewujudkan niatnya tenanan. Tapi lek sing maksa adikmu dir. Mas sok sembahyang mas. Apa? Oh, antem lho. Lho terus kon dipaksa Ustaz. Gendeng lah iku, ya. Paham maksudnya? Jadi kalau Anda memang tidak mampu, aku lek ngelawan, pateni tenanan aku. Silakan nggak sholat nggak apa-apa. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, yang dipaksa lemah, bahkan tidak bisa lari. Itu termasuk lemah. Sing dipaksa lemah, ya, dikepung atau mungkin di penjara. Oh, lek sembahyang dek gini, belum. Misalkan dia Muslim sendiri, di penjara itu semuanya orang-orang yang Yahudi atau non Muslim. Ya, orang kerang lek nang Islam. Ketok gini gitu, duit jenggot. Ayo Muslim, ya saya Muslim. Mau diwantami cepat. Awas kon sembahyang dek gini. Tak idek dah semua. Mau ngakeh di gunung 10 gini dewian. Ya kita nggak mampu melawan. Di titik ini ada hukum. Lebih utama mana? Mati melawan mereka atau menuruti keinginan mereka selagi bukan fahisyah fil maksiyah, yaitu maksiyah al-fahisyah, maksiat yang sangat. Misalkan ini contoh ya, ya tidak. Anak Muslim dicawek ambek wong kafir. Kode gede awake, goladi. Kadang-kadang dicepakno video. Dicelukno pelacur. Muslim. Iki zina. Kalau nono iki. No, diwana cepat. Di video kok diviralkan. Nauzubillah min. Contoh lho rek, contoh. Atau kon nyutuk wong, kon mateni wong. Ono wong nyonyor kabeh ngene terus kita ini Muslim ya, coba kita atau Muslim ditangkap suruh mateni di video. Apa ya? Lek gak disodok, kon sing disodok. Milih ndi kira-kira. Kan ini dilematis. Ya betul lah. Iya, dilematis ini. Ya apa ini? Nah, di situ ada hukum fikih. Menyelamatkan diri jauh lebih baik. Menyelamatkan diri jauh lebih baik. Tapi juga bukan dianggap enteng pahalanya kalau berani ngelawan dan sampai mati syahid. Jadi dilawan, kak, tak sudut lho kon berhubung ini wis ngolading. Lho ayo wis gelut ae wis, bismillah wis. Kono kok pasoka. Bismillah wis. Iya bismillah wis, ayo wis, ayo. Kono pasoka. Mati di situ. Ya kira-kira. Berapa mati dari mana, Pak? Yoga. Ya. Ora kon berubah megaloman. Berarti kon hippie. Jadi memang yang dipaksa tidak mampu, lemah. Yang kedua sama ketiga keempat nggak saya sebutkan, satu tambah bingung. Ininya begitu dua ini. Ya, ada orang makso inti sholat, kok sholat kayak gini, ditawan di daerah apa seperti dulu di Andalusia, Spanyol, itu muslimin yang sholat bunuh. Iya, Spanyol ini Real Madrid, Barcelona, ingin ngefans itu dulu pernah bunuhin muslimin itu. Quran tidak ada Quran dijadikan tisunya toilet di Andalusia, Spanyol. Pola-pola muslim wajib bunuh, ditusuk kepalanya kemudian diarak. Aduh, yang perempuan diperkosa rame-rame kemudian dibunuh, dimutilasi. Waduh, dulu kita ini alhamdulillah sekarang ini aman, alhamdulillah. Mungkin kalau kita ini hidup di zaman PKI saja mungkin sudah nggak kuat, paling keweri paling. Kita ini ketakutan kalau mau ngaji ya.
pokoknya kopiah takut gitu. Siapa yang menakdirkan kita semua hidup di zaman sekarang ini? Siapa? Apa Allah tidak bisa nih, Sultan, menjadikan sampean hidup di zaman itu? Bisa nggak? Sangat bisa. Tapi Allah masih kasihan sama kita semua, sama Sultan, sama Romi, sama siapa? Sama? Jelly. Kan golongan dari kapan? Teri. Siapa namanya? Bayu. Ayo, Allah kasihan sama kita. Nah, kok kita kadang gak kasihan sama Allah, si belani sing tulin, ya, gak sholat, ya, subuh tang nyawa, gak apa-apa aku ketemu. Ya. Berapa tahun mulai SD sampai SMP, kata lulus, kata SMA, subuh hilang, toy, gak apa-apa ndak semua itu. Coba kalau nurip jangan PKI ya, sama Allah Ta'ala dipindah di mesin waktunya. Gak usah Doraemon, coba yang Doraemon. Dipindah set balik menenang masa iku. Ya embo wis. Mungkin melok dari PKI ya dhewe gak sembayang saking wedine. Betul kan? Nah, kan banyak. Selamat kita alhamdulillah dikasih sing masyaallah sama Allah Taala. Ini waktu erupsi pertama itu hari Ahad. Sabtu. Ini mau 1 minggu ini ya. Meledos. Tuh. Malang udah enggak? Hujan. Mulai sore sampai pagi gitu. Saya malam di opo sih. Saya pagi tuh hujan itu. Iya, saya pulang dari pengajian itu sekitar jam 1 masih hujan. Masih hujan. Iya, di daerah Ngajum sana saya. Pengajian. Jam 1 masih hujan. Pertanyaannya gini, kok iso ya Malang udan? Coba gak udan, Malang kena abunya. Terdampak kita. Bledo kabeh. Mungkin akeh sing loro nek gak nggawe masker. Wong udaranya itu jelek kok. Debu masuk, arek cilik-cilik mungkin akeh sing mati. Allah sik sayang sama kita dikasih hujan. Dadi mudune abu vulkanik itu langsung ngungkul. Dadi ketrak banyu banjir, udan gowo nang kali beres wis. Allah saya enggak sama kita. Nemen saya nih Bang, oh ini terus siapa? Kita sama Allah Ta'ala kok kayak gitu. Jumatan oleh biyen niku ndok tok ae. Pilih paham maksud. Pertama oleh korek unta, ono asing nek kene oleh unta Jumat. Gak ono. Satu deal, saking tugas, coba gak tugas. Nomor loro sapi, sop kedua itu loh, sop ketiga kambing, sop keempat ayam, sop kelima endok kah? Ayo, kamu Jumatan jam berapa kamu? Jam 11. Nunggu ya Jumat itu nduk, tok enek gak ceplok dadar. Lho padahal iso ndak datang jam 10, bisa ndak? Bisa. Lah kok gak pudang? Gak malu sama Allah Ta'ala. Ayo Bayu, apa ndak punya sepeda motor? Apa jauh masjidnya? Aku gak punya uang beli bensin. Ayo, bensin di mobil ya tambah nemen tambah. Kenapa nggak berangkat awal? Kenapa? Apa ada yang salah dengan kita? Sekolah enggak, kerja enggak, nyantai di oma jam 11 tiap Jumatan itu. Gak kepingin oleh untuk, gak malu tak sama Allah. Jadi kalau kita balik seperti itu, kita dikasih aman terus sama Allah. Alhamdulillah. Apa Allah Ta'ala bisa, nggak bisa jadikan kita ini Muslim Rohingya? Rohingya. Iso. Tahu yang satu masjid hari Jumat di Burma dibakar, tahu? Ono sing sholat sujud, ono sing ngene, ono sing rangkulan di konconi, sak masjid diparani di biksu-biksu itu sing klambine abang-abang gundul-gundul. Yang di sana ya, yang di sini ndak. Di sini sahabat sama kita. Klenteng-klenteng ini sak duluran ojo moro mari ceramah ini moro kon dalan klenteng. Wantep iki kabeh ojo. Oleh ini ono jelas-jelas ketok musuhi. Gak cukup itu. Setelah mereka terbakar habis,
ada yang dipotong lidahnya, dicongkel matanya, ambil telinganya, karena mereka punya keyakinan kalau mereka mati reinkarnasi biarkan mereka cacat. Apa Allah tidak bisa bikin sampean sama saya jadi rohinya? Iso nemen, tapi ditaruh di puri cempaka. Top, ya Allah, api pangeran. Ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih. Aman. Sampai yang katanya nyolong sepeda pancal itu. Nunggu akhir selamat gak situ. Hah? Saya pak dijaga oleh malaikat ya. Ya. Masih kurang kita sama Allah Ta'ala. Sih nggak mau wiritan, nggak mau baca burda, nggak mau sholawatan, nggak mau ngaji. Kalau ngaji alasan, saya ada tugas, saya ada ini, ada ini. Oh, ingin ada tirahinya kon. Atau jadi apa? Figur. Ya Allah tahu itu di ada penjara khusus muslim. Ini sudah diamankan sekarang. Itu ada satu yang selamat dari penjara itu. Ya Allah gak dikasih makan. Lek ono koncone kan akhirnya gak adus gak opo gudiken gak watel ben-bengi. Dikukur itu sampai ketok tulangnya. Jarno kerja disetrum. Ya Allah kita alhamdulillah. Ojo kesetrum rek. Sampeyan ro rakete nyamuk lho. Akhirnya kayak gini. Setrum iki penteng itu di apa? Di penteng itu apa bahasa Indonesia? Di rantai. Dirantai di anu terus di setrum. Sampai sekarang itu di gedung tempat penyiksaan muslim Uighur itu kalau malam masih dengar suara orang teriak. Saya lihat di YouTube saya. So muslim. Belum di Afrika. Yang jilbaban ada peraturan pemerintah Afrika itu melarang wanita pakai jilbab muslim. Kalau ketahuan dia pakai jilbab, diambil jilbabnya, digunduli, kemudian diperkosa satu suku. Gendeng gak? Gila gak? Nemen, sampai dikini aman. Gak cara mulutan sampai nutup embong, aman. Terus kita cuma diminta sholat 5 waktu awal itu. Sip bulet aja. Ono arek iki. Ono iki. Hah? Sultan. Sholatnya jaga kali. Oh yang mana? Ini dengan ceramah Ustaz. Oke? Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah barokah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Barokah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya.